نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يوارثوا دينارا ولا درهما ولكن يوارثوا علم وقال أيضا أكرموا العلماء فإنهم عند الله كرماء المكرومون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, para alim ulama, para asatidz, Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah 30 menit ke depan kita akan bermudzakarah tentang hormat atau ta'zim atau khidmat kepada ulama. Jadi kalau nanti waktunya lebih, mohon yang dekat-dekat jawel saya supaya kita berkepanjangan waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bapak yang mulia, maka untuk masalah ulama ini, kalau yang lain-lain itu namanya kerja atas pelajar, kerja atas makturat, kerja atas profesi, kerja atas makomi, boleh. Tapi kalau untuk ulama tidak boleh mengatakan kerja atas ulama. Ini antum harus paham ini. Orang-orang lama, para faisalah, para penanggung jawab daerah, markas, halaqah dan sebagainya harus paham. Jadi kita itu adalah khidmat atau ta'zim atau memuliakan ikram kepada ulama. Jangan mengatakan kerja atas ulama, mau kerjain apa? Wong ulama itu mujahadah bertahun-tahun, lapar, ya kan? Makan tidak sesuai dengan keinginannya, makan hanya dengan sayur terong, sayur kangkung. Sedang kita ini makan enak-enak, mujahadah bertahun-tahun pisah dengan orang tuanya. Kita ini dibawa ketiak orang tua kita terus. Sedangkan ulama ini mujahadah bertahun-tahun tidak kumpul dengan bapak ibunya, keluarganya. Setahun sekali, itu pun sebulan kurang, ya kan? Itu pun masih ada tugas, piket dan sebagainya. Jadi mereka itu sudah penuh dengan mujahadah. Maka kita sebagai karkun atau ahli dakwah ini harus memuliakan ulama. Kalau kita ini ada sikap hati memuliakan ulama, insya Allah keturunan kita, anak-anak kita, kalau sudah terlanjur tua kita, anaknya sudah gede semua, sudah keluarga semua, insya Allah cucu kita ini akan menjadi ulama. Tapi kalau kita ini dengan ulama istilahnya merendahkan, meremehkan, tidak ikram kepada ulama. Ulama itu karena tidak pelihara jenggot umpamanya, atau kumisnya nyelentek umpamanya, atau dia siwak Fir'aun umpamanya, maka kemungkinan besar, kata ulama juga ini tidak ada anak-anak kita, keturunan kita yang jadi ulama, atau cucu kita sulit jadi ulama. Dilalah di pondoknya anaknya itu ya pindah ping 50 bentuk. Jadi 9 pondok, 9 pesantren dimasuki. Akhirnya apa? Ya dapat pengalaman pondok itu, pondok ini, pondok itu, pondok itu, ini, tetapi hakikat ilmu tidak akan didapatkan.
Maka insya Allah kita semuanya ini bagaimana supaya ada sikap dalam hati kita untuk memuliakan ulama. Dan itu memang perintah Nabi sendiri, akrimul ulama, muliakanlah ulama, cintailah ulama, fa innahum indallahi kurama al-makrumun. Jadi mukromun. Itu ulama itu adalah dia itu memang dimuliakan oleh Allah. Ulama-ulama itu. Dan dia memang mulia. Kedudukannya itu mulia ulama itu. Demikian juga ulama itu dikatakan adalah pewarisnya para nabi, para rasul. Dan para nabi, para rasul tidak mewariskan harta benda, emas, dinar, perak, tetapi mewariskan ilmu. Maka siapa saja yang mau mengambil warisan baginda Nabi SAW atau warisan para nabi tadi, maka dia termasuk atau mesti menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullahi alaih itu menganjurkan bagaimana supaya kita ini sering-sering silaturahmi, ziarah kepada ulama. Dan bawa hadiah. Bawa hadiah itu yang penting. Sungguh teka-teka ngopi ngentek kemilane, wala apa ndak bawa hadiah. Jadi kalau bisa bawa hadiah yang ketok moto. Maksudnya ketok moto itu ya yang kalau namplopi duit ya yang banyak. 1 juta, 1.500.000, sungguh 100 teket. Dipajak ke apa wae istilahnya kalau ada itu bagus. Bid'ah bid'ah itu kalau sowan ulama ndak bawa hadiah itu malah bid'ah. Malah bid'ah. Yang sunnah itu ke ulama adalah membawa hadiah itu. Siap insyaallah. Jadi ada satu kisah dalam kitab ini berkenaan dengan muliakanlah ulama tadi itu ada Allah Subhanahu wa taala itu kan menghisab daripada amal manusia. Kalau banyak buruknya, jeleknya, neraka. Banyak baiknya, surga. Sewaktu malaikat menggiring orang-orang yang mau masuk neraka tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Sayyidina Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril, carilah hamba-hambaku yang hormat atau ikram, ta'zim, suka khidmat kepada ulama." Nah, betul. Kemudian ditanya, adakah di antara kalian ini orang-orang atau yang biasa kalian itu memuliakan ulama? Nah, mereka memang enggak ya, jawab tidak. Allah, engkau tahu jawaban hambamu tidak ada. Ini adalah orang-orang yang memuliakan ulama, menghormati ulama. Bahkan sok-sok ngerasani ulama. Kemudian ditanya lagi, coba tanya kepada mereka, apakah ada mereka itu punya nama seperti namanya ulama, karena senang dengan ulama, hormat ulama, namanya itu diberikan nama ulama itu. Ada satu orang tetangga saya di Kuwangsari itu, waktu di Tegal, zamannya, saya sekarang sudah meninggal, bapaknya itu, mudah-mudahan Allah terima, itu anaknya dinamakan Taufik Wafar Ismail. Jadi saya tanya kenapa dinamakan itu, karena di Tegal pada waktu itu ulama zaman itu paling top, paling alim, paling istilahnya sepuh itu ya Taufik Wafar Ismail itu, maka anaknya dinamakan itu. Mereka juga menjawab tidak ada yang namanya itu nama ulama, tidak ada. Namanya barangkali ya Bambang apa gitu ya, yang apa biar keren-keren gitu, tidak ada nama ulama itu. Kemudian tanya lagi, apakah ada di antara mereka itu yang nasabnya sampai ke ulama? Dilalah yang jawab tidak ada. Nasabnya ini orang-orang awam, orang-orang nol protol istilahnya itu. Orang-orang jalanan, tidak ada yang nasab itu sampai ulama. Nah sudah. Terus apakah di antara mereka itu ada yang biasa duduk di majelisnya para ulama? Jawab, tidak ada. Mereka pada menjawab, tidak ada di antara kamu yang duduk di majelisnya para ulama. Tanya lagi, apakah di antara mereka itu ada yang pernah duduk jajakne atau makan bareng dengan ulama? Wih kok yang lain jawab tidak ada katanya.
Jajakno ulama ya ora gelem, makan bareng kalau ulama ya ora gelem. Wis pokoknya ndak ada hormat sama ulama, orang lain digiring mau masuk neraka tadi. Kemudian saya lagi coba tanya, apakah dia itu mencintai atau menyenangi atau punya kawan yang kawannya itu mencintai ulama? Nah, setelah dipertanyakan itu, ya ada katanya. Ada, di antara kami ini ya, kalau itu ada. Jadi kami punya kawan, yang kawan kami itu senang dengan ulama, atau biasa memuliakan ulama, ikram kepada ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Sayyidina Jibril tadi, ambil dia, pegang tangan dia, tarik dia, selamatkan dia dari neraka, masukkan ke dalam surga karena ampunanku, karena dia telah bersahabat dengan satu orang yang orang itu memuliakan ulama. Coba orang yang memuliakan ulama berteman dengan orang yang memuliakan ulama, bukan dia langsung lin. Itu memang dasar itu mungkin orang tadi istilahnya wis pancen orang ngerti kebaikan gitu, tapi dia itu berteman dengan orang yang memuliakan ulama saja itu diterima amalnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan Allah mengatakan ambil dia, raih tangan dia, selamatkan dia dari api neraka, masukkan ke dalam surga. Masya Allah. Insya Allah kita ini bagaimana supaya bersikap untuk memuliakan ulama. Dan alhamdulillah kawan-kawan Tarkun ahli dakwah yang bapaknya itu maaf artinya umum, S1 ekonomi, S1 hukum dan sebagainya, psikologi, tapi anaknya jadi ulama sampai akhirnya punya pesantren. Pak Haji Abdurrahman Projo, ya beliau ekonomi, UNS. Kalau tanya hukum itu jangan ngerti, iki wacanan izom apa izhar atau ini rofa apa nasab, enggak ngerti, enggak sampai situ pelajarannya itu. Nah, kalau bagaimana mengeluarkan biaya sedikit, untung banyak, nyambung karena ekonomi. Ya. Tapi alhamdulillah anaknya itu hafal Quran, kemudian alim, kemudian punya madrasah, punya pondok pesantren. Pak Ismail mana ini beliau? Ini kan dokter matematika. Jadi matematika itu S1, S2, S3 itu ngitung dari 0 sampai 9. Bulan ini aja itu. Enggak bosan-bosan. Tapi anaknya dipondokkan, akhirnya selesai mondok, hafizah Quran, hafiz Quran, kemudian punya suami hafiz alim, akhirnya juga punya pondok pesantren. Nah, itu maksud saya, yang lain-lain itu bagaimana supaya jangan sekali-kali dalam hati kita ini berani atau merendahkan ulama, atau harus dalam hati kita itu menghormati ulama. Maulana Jasra juga mengatakan kita ini dengan ulama supaya tahu apa keperluan ulama itu. Beliau mengatakan kalau seandainya ulama itu untuk memenuhi keperluannya, dia masih harus mungkin bercocok tanam ataupun buka toko dan sebagainya. Nah, kalau bisa itu kita matur dengan ulama tadi, kemudian kita bawakan tukang atau petani yang bisa menggarap sawahnya, kemudian kita ini nanti Pak Yai tidak usah ke sawah, biar nanti digarap sama Pak Fulan ini, nanti masalah urusan bayar membayar urusan kami, yang penting Pak Kiai itu bisa mengajar waktunya. Jangan sampai tersita untuk ngurus sawahnya atau ngurus tokonya tadi. Toko biar diurus, pokoknya Pak Kiai itu ngajar santri-santri yang sudah ada ini. Nah, itu namanya khidmat ulama. Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi, ulama besar. Beliau itu dikenal ulama itu dikenal di Mekah, Madinah, Mesir. Abu Hasan Ali An-Nadwi itu. Kapan beliau itu menjadi pinter? Jadi suatu ketika waktu dia masih di madrasah, beliau masih di madrasah, kiainya dia, maulana yang mengajar beliau itu jarang bisa masuk kelas. Karena orang tuanya sudah jumbo. Orang tuanya maulana tadi. Orang tuanya sudah tua, tidak bisa ngajar, sehingga ya kosong kelasnya itu. Maka Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi itu berpikir jenius beliau itu. Maka beliau sowan kepada maulana kiainya tadi, gurunya tadi, Pak Maulana
mohon maaf, ini biar saya yang menggantikan Maulana untuk khidmat ngurusi orang tua Maulana ini. Biar nanti Maulana itu waktu ngajar dia bisa ngajar. Tidak direpotkan dengan khidmat orang tuanya tadi. Kata Maulana tadi, gurunya tadi, ini pekerjaan yang berat karena membersihkan kotoran dan sebagainya, dan orang tua saya ini sudah stroke, artinya lumpuh gitu, dia nggak bisa apa-apa. Oh, enggak apa-apa, saya siap. Enggak, ini pekerjaan yang berat. Nanti kamu tidak akan sanggup. Oh, sanggup, siap, sanggup. 100%. Zahiran, batinan. Siap, zahir, batin, betul. Betul. Bahas akhirnya mulai beliau khidmat waktu-waktu kosong gitu kan. Nah, sehingga gurunya tadi, yang orang tuanya sakit tadi bisa ngajar setiap waktu atau setiap jam ngajar beliau itu. Sewaktu dia masuk ke kamar orang tuanya tadi, gurunya tadi, melihat Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, Syekh Abul Hasan Ali An-Nadwi itu lagi khidmat membersihkan kotoran orang tuanya tadi. Maka langsung gurunya tadi mendoakan kepada beliau, ya Allah, berilah kefahaman atau berilah ilmu kepada anak ini karena dia telah berkhidmat. Itu beliau mengatakan, Syekh Abul Hasan Al Nadwi mengatakan, sejak saat itu setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru saya kepada saya tidak ada satu kalimat pun yang terlewatkan. Kecuali semua itu menghujam dalam pikirku, menghujam dalam hatiku. Tidak pernah lupa-lupa lagi. Begitu diajarkan umpamanya sorot, nahwu begitu barangkali, itu langsung sudah masuk di hati beliau. Tidak pernah lupa-lupa lagi. Nah itulah sehingga beliau menjadi ulama besar. Masya Allah. Imam Ghazali rahmatullah alaih juga begitu. Bapaknya itu kayaknya bukan ulama, cuma senang sama ulama, memuliakan ulama, ikram kepada ulama, ta'zim kepada ulama, bapaknya itu. Dikatakan katanya kalau punya penghasilan itu bagi 3, sepertiga untuk modalnya, sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk ulama-ulama. Kita ini kan gajinya banyak, nggak pernah mikir ulama. Kasih kuku gede, ngono misalnya, apa istilahnya ulama kampung aja kok, nggak perlu saya ikram. Wah, belenggam. Kita ini beli itu, materi kebendaannya banyak, ulama di sampingnya itu sepeda butut, ya wes nggak peduli. Nah, coba kita buat seperti bapaknya Imam Ghazali itu, sehingga beliau Imam Ghazali menjadi kiblatnya para ulama. Barokahnya bapaknya ikram kepada ulama-ulama. Insyaallah. Satu Karguzari di Malaysia, dulu kan dakwah juga dilarang di sana. Datang rombongan dari Bangladesh, ada ulamanya rombongan tadi. Maka datang atau khususi kepada ulama tadi. Bilang kepada dalilnya, sebelum kita sampai Pak Kiai, rumah Pak Kiai, bawa ke pasar. Mana pasarnya? Untuk apa? Kata dalilnya itu, kamu diam saja. Pokoknya ikut. Mana pasarnya? Bawa ke pasar. Itu beli buah-buahan itu 1 becak. Itu bukan semangka 1, melon 1, itu pun tidak manis. Rasanya, pisang pun tidak hanya setengah matang. 1 becak penuh dengan buah-buahan. Pokoknya apel ada, buah naga ada, melon, semangka, semua jenis buah itu ada. 1 becak. Kemudian datang ke Pak Kiai tadi. Sampai di rumah Pak Kiai, kebetulan tidak ada Pak Kiai, hanya ada bunyai. Maka sampaikan Pak Kiai, kami rombongan dari Bangladesh sekarang di masjid ini. Salam kami untuk Pak Kiai. Tidak nasi, tidak apa. Subhanallah, waktu sore, itu kan jauhlah sebelum maghrib, kemudian habis maghrib dagang. Ulama tadi datang di masjid itu, duduk mendengarkan tawadhu. Pasien langsung, insyaallah siap tes 40 hari. Ulama tadi. Apakah karena bayarnya jamaah itu enggak mungkin. Kalau jamaah kita ini bayangkan peletak-peletuk. Kadang-kadang ayat dibilang hadis, hadis dibilang ayat. Kata-kata ulama dibilang hadis, ya toh, orang genah istilah bayarnya itu. Kenapa tidak langsung ulama dari keluar 40 hari? Karena ikram buah 1 becak tadi. Nah, insyaallah ya. Jadi kalau bisa itu ada ulama di tetangga kita, tempat kita, daerah kita, kok motornya sejak dulu hanya tahun 2000 saja cer gitu umpamanya. Mogok kadang-kadang di tengah jalan waktu mau taklim, waktu ngaji itu kita punya motor NMAX atau Vario baru. Jangan hanya menceng-ceng ini kok lu gue.
Datang ke ulama itu. Bilang kepada Pak Kiai itu, Pak Kiai, mohon maaf ini motornya kok sepertinya sudah tidak layak jalan, tidak layak pakai. Ini saya alhamdulillah ada motor berapa motor, ini ada NMAX satu, ini terus ini kuncinya semua pokoknya ini sudah bisa Pak Kiai gunakan. Nanti kalau taklim biar tidak terlambat, biar tidak mogok-mogok di jalan. Nah gitu. Insya Allah Pak Kiai tadi akan bertanya, Mas, mengke sampean keluar 40 hari kapan? Nanti saya akan ikut 20 hari. Pernah dicoba? Teori sudah lama disampaikan ini. Disampaikan Pak Musrah itu berulang-ulang sejak dulu sebelum ada pengangkatan Suro baru ini. Iya kan? Barangkali dulu sebelum masih Pak Harto itu sudah disampaikan ini. Tapi kan belum diamalkan oleh Kartun ini. Sekedar menjadi muzakarah, teori dan teori, muzakarah dan muzakarah. Kalau muzakarah ulama disampaikan itu, tapi yang praktek kan belum. Yang belum. Nah, kami di Seragen juga motornya butut ya nek sing ora nek sing nawani ya. Meskipun ya konco itu ya enek sing numpak NMAX, enek sing Vario anyar dan sebagainya ya wis. Saya bilang pokoknya barangkali aku iso cukup motor anyar iki wae duwe titik kasil Pakistan. Setiap tahun kudune ngrewin. Ya toh, ora kok dibayari. Oh, nampa hadiah ra itu anak ulama itu. Ning yo nek sing nawani aku ini. Dari umpamanya surone ra itu kan ulamanya itu, tapi ndak ada yang nawari ya wis. Qanaah insyaallah. Nah, itu maksud saya itu bagaimana supaya kita ini bisa memuliakan ulama. Insyaallah ya. Jadi gampang saja sebenarnya. Kemudian juga bagus itu dulu di Purworejo, tapi sekarang Pak Haji Zainuddin sudah agak sakit, masih berjalan apa enggak wallahu alam. Itu kalau Pak Haji itu mau berangkat, maka pamit sama ulama. Ulama besar, di sana ada Pak Kiai Saifur namanya. Itu biasanya mau berangkat, salaman, nyuwun pamit Pak Kiai, mohon doanya. Kalau mungkin ada mau nasihat, kami mau berangkat 40 hari ke luar Jawa atau ke luar negeri. Salaman, kasih, salam, tempel. Jadi amplop ada isinya duit, bukan hanya Anda belum beruntung, silahkan coba lagi. Nah, itu kawan saya Pak Duaimi Solo itu katanya isinya Anda belum beruntung, silahkan coba lagi. Wah, itu pelecehan itu namanya. Jadi itu begitu, hanya itu saja yang dikerjakan. Nanti pulang dari Korut, kemudian sowan lagi Pak Kiai tadi. Alhamdulillah Pak Kiai sudah pulang lagi dengan selamat, sehat, walafiat. Alhamdulillah. Oh, gimana kabarnya di sana? Pak Kiai tadi antusias. Bagaimana ceritanya dakwah di agama di luar Jawa, tempat keluar tadi, agama di luar negeri, bagaimana agama di Eropa, bagaimana agama di Itali. Pak Kiai Mukhlisun rahmatullah surah kita itu keluarganya kan keluarga Kiai besar. Jadi tadinya itu agak enggak respect dengan Pak Kiai itu. Begitu Pak Kiai dengan dunia ke Amerika Serikat, Masturah. Nah, kemudian dia cerita bagaimana dakwah di Amerika Serikat. Asasnya dari Indonesia, hanya beberapa bahkan, tapi bisa dakwah di Washington DC atau Amerika Serikat. Langsung keluarga-keluarga yang tadinya kurang respect, kurang simpati, kurang hormat, langsung sekarang hormat. Oh, pancen Pak Kiai Mukhlisun ini top istilahnya, hebat. Dakwah tekan Amerika. Nek Saudi rak biasa, dulu belajarnya di sana. Ini dakwah karo wong Amerika Serikat. Nah, itu mulai misalnya keluarga semua itu hormat, respect. Setelah beliau itu hormat, setelah beliau itu yaitu keluar Masturah dengan bunyinya ke Amerika Serikat. Entah rombongannya siapa waktu itu. Nah, itu begitu maksud saya ini. Bagaimana supaya itu tuh betul-betul artinya kita ini ya kalau belum bisa bawa istilah yang isi amplop banyak ya mungkin 500 apa gitu, atau mungkin setahun sekali ya kasih hadiah sarung, kalau bisa BHS bagus ya toh. Aku juga nggak itu BHS, itu sekali tangguh terus pokoknya saya gitu. Nah, itu biasanya atlas apa gitu, mangga ngono toh. Nah, kalau bisa itu yang mahal istilahnya itu. Aja padha karo liyane. Wadimor atlas itu kan biasa. Nah, kalau bisa itu yang BHS, apalagi yang klasik, apa yang apa. Ternyata itu harganya bukannya 500, ada yang 1000, ada yang 2000, ada 2 juta, ada yang 30 juta harganya itu. Ada yang 50 juta harganya itu. Sarung loh itu. Nah, itu kalau duitnya antum itu banyak kan ya rada apik gitu sehingga nanti yang dikenang.
Iya toh, hati-hati Ustaz Andi, Ustaz Buya, Ustaz Sarong, istilahnya BAS makan dikenang. Wah ini dari sana, itu hadiah. Saya juga ingat terus itu BAS itu dari sini. Anak sing Wadimor, lupa lah pokoknya banyak kok. Itu begitu, itu mas, itu ikram kepada ulama itu maksudnya. Satu ketika tanya kepada Pak Ki Halim dulu ini, Pak Ki, tentang masalah kula niku enten ulama niku ngelek-elek dakwah terus ngelek-elek wong jauh lah, ngelek-elek tabligh. Pak Ki ngendika, enek pengajian. Ulama kuwi ngaji, buka buku, buka kitab. Nggih enten. Sampeyan melu mboten nate. Wah, pokoke tak putuske kata Pak Ki. Mulai hari ini besok kalau Pak Kiai itu ngaji, kamu duduk di depan sendiri, bawa buku, bawa pulpen. Tuh istiqomah orang berpisan pintu. Nek kowe duwe barang-barang hadiah, bawa hadiah, bawa entil-entil. Istiqomah. Nah. Betul, tidak begitu lama. Kartun tadi kemudian duduk di hadapan majelisnya kiai tadi, duduk ngarep dhewe, gawa buku, gawa pulpen, gawa entil-entil. Tidak begitu lama, tidak sampai 1 tahun. Alhamdulillah Pak Kiai. Niki kiai niku pun seneng, malah ndeben melu 3 dina. Ikut 3 hari. Nah, itu duduk di majelisnya ulama. Jadi jangan ini ulama mau ngaji malah kita bermusyawarah halakah barang terus berusuk mulai kaya pinter-pinter ditakoni hukum apa jenenge rukun wajibnya batale poso ora ngerti kok enek kiai ngaji malah do lunga umpamane. Jangan pergi, kita duduk tanya kepada ulama tadi yang kita enggak tahu betul. Jadi jangan ngetes tanya. Jalan ya. Belum lama ini waktu masih corona kemarin 2 tahun 4 tahun yang lalu. Itu ada Ustaz Adrian keluar di satu daerah itu. Daerah itu masih ada ulama-ulama yang belum menerima tabligh. Artinya mau masuk masjid itu masih berbagai alasan lah, pokoknya jangan dulu. Nah, gitu kebanyakan tuh. Subhanallah di situ ada maulid. Ada maulid akbar gitu kan, dari mana-mana kampung itu diundang di satu tempat yang luas gitu. Maka beliau diajak sama orang tempatan hadir di maulid tadi, majelis maulid tadi. Nah, begitu sampai di situ ternyata yang datang itu Imam Masjid Asegaf, Habib Jamal Solo. Lihat Ustaz Adrian kan biasa silaturahmi, ada bapak datang silaturahmi, bawa dia keadaannya gitu kan. Tahu Ustaz Adrian kelejang-kelejang itu di belakang sana dipanggil, sini. Itu Ustaz dari sebagian itu Ustaz sebetulnya Adrian sini. Langsung masuk suruh duduk di panggung dengan Habib tadi. Duduk dengan Habib di saudara Habib Jamal tadi duduk di sampingnya. Begitu Habib Jamal setelah sholawatan dan sebagainya ceramah, yang diceramahkan itu tentang tabligh. Tabligh itu amalan yang luar biasa. Hormat kepada ulama, ini loh orangnya. Tabligh. Ya, jauhlah kuwi lho. Itu nek meneng masjid-masjid iki komponen ikraman. Nek iso do masak jamaah iki, masakno. Wah, gitu. Wah, kok yang bilang kan begitu selesai ceramah itu, semua pengurus masjid itu yang tadinya nolak itu langsung berubah Ustaz Adrian ini. Mungkin masjid kula nggih ditugani. Mungkin masjid kula nggih ditugani. Coba jajal yang tadi rodok nolak itu langsung ditekani ke masjidnya. Nah, itu kenapa? Karena silaturahmi tadi. Jadi menerangkan sesuatu yang tidak dipahami itu adalah dengan tatap muka. Alhamdulillah dari Mangli dulu kami pernah dengan jemaah Pakistan jalan kaki. Itu kan kalau pesowanan itu waktunya membuka tamu itu kan orang antri banyak. Begitu kami dengan jemaah Pakistan datang, oh itu tamu mulia tuh, rene, bisa ke. Jadi semua itu pada minggir semua, kamu disuruh masuk. Wah ini orang yang mujahid, orang yang korban tinggalkan negaranya, anaknya, istrinya katanya. Langsung masjid-masjid itu tidak ada satupun masjid di daerah Magelang dan sekitar itu yang nolak. Malah ingin datangi rombongan, kapan bisa mampir. Nah, itu karena silaturahmi tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa memuliakan ulama. Insyaallah ya. Jadi itu kita buat betul-betul bagaimana sikap hati kita ini, yaitu ikram atau memuliakan, mencintai
menghormati ulama. Insya Allah kalau tidak anak kita, mudah-mudahan cucu kita. Kalau cucu kita sudah terlanjur gede kabeh, mudah-mudahan cicit kita, buyut kita, canggah kita, udek-udek gantung siwur, jebok bosok, galeh asem, itu nanti ada keturunan kita ini yang menjadi ulama. Karena dakwah ini sebenarnya itu yang berhak memegang bayan-bayan muzakarah itu para ulama. Nah, sekarang ini belum ada, artinya belum ulama semua, ya lulusan ekonomi, ya lulusan apa, itu masih bayan, muzakarah, uang, gunung. Nanti kalau sudah seperti di Pakistan itu maulana yang beri muzakarah itu, yang beri bayan dan sebagainya. Nanti kita tinggal khidmat, membawakan daripada tasnya, membawakan daripada sandalnya, membawakan daripada peralatan ulama-ulama tadi. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebih mohon dimaafkan. Ini waktunya makan, nanti kalau terlalu panjang ya malah dirasani. Insyaallah cukup sekian, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang menghargai ulama, memuliakan ulama, mengikram, takzim kepada ulama. Cium tangan kepada ulama itu juga boleh, sunnah, bukan bid'ah. Meskipun sudah bilang bid'ah apa no? Aku sunnah ngono wae insyaallah. Bukan maksudnya supaya dipegang tangan kita dicium dah. Maksudnya itu pada ulama memang itu juga sunnah tokol bakir, rangkulan dada kanan dengan dada kiri dengan dada kiri. Dikatakan dalam satu hadis itu kan, apabila seorang muslim bertemu satu dengan yang lain, yatasafahani, yatakiyani, yatatafahani, yaitu bertemu kemudian salaman dengan baik, maka akan diampuni dosa-dosanya sebelum orang tadi itu berpisah. Nah, kalau kita ini rodok suwe kan diampuni dosanya kita banyak. Kita ini banyak dosa, dikira mengaku tidak punya dosa, malah orang berdosa itu. Mengaku tidak punya dosa itulah orang yang paling banyak dosanya. Kita ini banyak dosanya, maka salaman dengan orang lain dihapuskan dosanya. Apalagi salaman dengan ulama, cium tangan, hormat, apalagi ya salam tempel tadi, ya, itu makin banyak dosanya diampuni. Anak gurmene tok lengone ambune wangi dipamerkan alhamdulillah ustaz, kiai. Wekno, aja nggur kondo tukune ning Saudi pas umrah, tukune ning Pakistan pas mungkin ning Pakistan kantongi maneh, jenenge enggak hormat kepada ulama ya. Ulama ya rada oke, jangan terlalu sedikit, tinggal sak tetes rek iki jenenge ora hormat ya toh. Ulama disiapkan, monggo ketemu ulama ini di sana banyak, saya bawa minyak wangi yang banyak paling tidak. Salah kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.